Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimini wa rahimakumullah ajma'in, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Kita masuk pada hadis yang ke-24 dalam kumpulan hadis tentang keutamaan salat berjamaah di masjid yang disusun oleh Ustaz kita Ustaz Muslim Al-Atsari hafizahullah, yaitu tentang menyambung barisan mendapatkan sholawat Allah dan malaikat. Menyambung barisan mendapatkan sholawat Allah dan malaikat. Jadi dia akan mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pujian. Kalau salat dari Allah itu mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh malaikat. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ana Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yusalluna 'alal ladzina yasiduna as-sufufa, memberikan sholawat kepada orang-orang yang menyambung barisan. Maksudnya barisan sholat. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajatan. Dan barang siapa menutup celah dalam barisan sholat, Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Syekh Albani dan Syekh Al-Azami. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran, ada faidah yang besar. Di antaranya yang pertama, kewajiban menyambung atau merapatkan dan meluruskan barisan sholat. Menyambung, merapatkan dan meluruskan barisan sholat. Jadi seorang yang ingin mendapatkan kesempurnaan sholat, ia hendaknya merapatkan dan meluruskan barisan sholatnya. Yang kedua, keutamaan sholat jamaah. Sebab menyambung barisan sholat hanya ada dalam sholat jamaah. Andaikan dia hanya seorang diri, ya sholat jamaah yang satu atau jamaahnya ada di sebelah kanan imam, disambung dengan imamnya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah seorang sahabatnya saat sholat berjamaah. Yang ketiga, Allah bersolawat kepada orang yang menyambung barisan sholat. Artinya, arti sholawat dari Allah adalah pujian Allah di hadapan para malaikat. Jadi Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan sholawat kepada orang yang menyambung, artinya Allah memuji hambanya di hadapan para malaikat. Ya, sungguh mulia orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan dipuji oleh orang aja, oleh atasan panjenengan, itu rasanya mongkok, ya rasanya bangga, senang disebut namanya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang membanggakan di hadapan para malaikat. Maka berbahagialah. Yang keempat, para malaikat bersalawat kepada orang yang menyambung barisan sholat. Arti salawat dari malaikat adalah doa mereka kepada Allah.
Jadi malaikat memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Orang yang menyambung, ya, menyambung barisannya. Ini keutamaan yang besar ketika dia mau menyambung sholatnya, menyambung barisannya maksudnya. Yang kelima di antara tugas malaikat adalah mendoakan kebaikan atau keburukan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Jadi malaikat di antara tugasnya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya dan mendoakan kejelekan untuk orang yang berhak mendapatkannya. Contoh di antara doa malaikat. Doa malaikat untuk orang yang berinfak. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang infak. Setiap pagi dan malaikat yang mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Itu baik apa tidak? Dapat ganti. Baik, itu doa apa? Baik. Kemudian yang kedua, doanya Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kerusakan kepada orang-orang yang menggenggam. Yang dia sudah kewajiban untuk zakat, untuk mengeluarkan zakatnya, ya, infaknya, tapi dia tidak mengeluarkannya, didoakan kerusakan oleh malaikat. Maka di sini menunjukkan betapa besarnya keutamaan ketika dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, keutamaan menutup celah dalam barisan sholat, walaupun dengan bergerak melangkah ke barisan depannya. Misal di depan ada yang kosong, kemudian jalan merapat maju, ya tidak apa-apa, maju, kemudian berapa langkah dirapati biar barisannya rapat, ini tidak mengapa. Dan termasuk bagian daripada yang harus kita pahami adalah kita mencari sutroh. Itu kadang harus mendekat ke sutroh, jalan sedikit, tidak mengapa. Untuk mencari sutroh. Karena Rasulullah SAW, la tusalli illa ila sutroh, janganlah kamu sholat kecuali menghadap sutroh. Batas. Ya, ada pembatas. Jangan sholat di belakang sono, tapi harusnya mendekat. Tetapi kalau lagi sholat jamaah pas masbuk, udah jauh sekali, itu guru-guru ada 3 meter, ada 4 meter, itu cukup, tidak harus jalan-jalan sebagaimana dijelaskan dalam satu kitab Ahta'ul Musallin, itu insyaallah di situ. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang dia kehendaki dengan sebab amalan-amalan yang disyariatkan. Yang terakhir, yang kedelapan, mencela perbuatan, meluruskan dan merapatkan barisan sholat adalah celaan kepada pembawa syariat. Jadi kalau ada orang yang merapatkan barisan malah dicela, berarti dia mencela syariat. Waliyahidzubillah, semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari mencela syariat. Maka ayo kita bareng-bareng, coba kalau barisan-barisan masjid-masjid yang ada ini rapat, baris kelihatan bersatu dan barisannya kelihatan mantap, dan ini didoakan oleh para malaikat. Wallahu taala alam bishawab. Demikian yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju ridho dan surganya yang penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.